Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang masalah sosial di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengenal masalah sosial di negara-negara ASEAN. Apa sajakah itu? Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kriminalitas. Yang ketiga, kerusakan lingkungan hidup. Yang terbagi menjadi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, dan pencemaran lingkungan atau yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Dilanjutkan dengan permasalahan yang keempat, yaitu tentang kepadatan penduduk yang tinggi. Permasalahan yang pertama yaitu mengenai kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dapat menyebabkan masalah sosial lain, misalnya tindak kejahatan. Nah, masalah kemiskinan ini dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Permasalahan yang kedua yaitu mengenai kriminalitas. Kriminalitas adalah segala tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain. Kriminalitas terjadi di hampir seluruh negara Asia Tenggara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dengan tingkat yang berbeda-beda. Nah, di sini ada contoh gambar tentang kriminalitas yang berupa tawuran, pencurian, kemudian jamret, serta drugs atau obat-obatan terlarang. Jangan ditiru ya. Permasalahan yang ketiga yaitu mengenai pencemaran. Pencemaran, contohnya yang pertama tentang pencemaran air, yang kedua tentang pencemaran tanah, yang ketiga tentang pencemaran udara atau polusi udara, dan yang keempat tentang pencemaran air dan udara. Jadi perpaduan antara keduanya ya. Atau bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya pencemaran itu sangat kompleks. Bisa saja semua pencemaran ada di suatu tempat. Pencemaran air biasanya disebabkan karena membuang sampah ke air, atau membuang limbah industri ke air, atau limbah rumah tangga ke air, sehingga air menjadi bau, kemudian tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat karena sudah tercemari atau teracuni. Hal ini juga bisa menyebabkan ikan-ikan yang ada di sungai atau yang ada di lautan menjadi kelaparan atau mati karena mereka menggunakan air yang sudah beracun. Yang selanjutnya mengenai pencemaran tanah. Pencemaran tanah bisa disebabkan oleh ulah manusia atau karena pembusukan yang terjadi di dalam tanah. Yang disebabkan oleh manusia biasanya berkenaan dengan pembuangan sampah yang tidak terkendali. Sedangkan polusi udara biasanya ini terjadi karena pencemaran yang dilakukan oleh pabrik-pabrik yang membuang asap udara atau polutan tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu. Juga bisa terjadi karena asap-asap kendaraan bermotor yang memang sangat banyak, terutama terdapat di kota-kota besar atau di kota-kota yang padat penduduknya. Kebakaran dan kerusakan hutan serta kerusakan lahan disingkat karhutla. Karhutla sangat sering terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan terjadi karena dua faktor. Yang pertama, faktor alam disebabkan oleh kondisi hutan yang sangat mudah terbakar dan kemarau yang sangat panjang. Dan yang kedua yaitu karena ulah manusia atau disengaja, karena manusia ingin membuka lahan baru dengan cara memotong bagian-bagian tumbuhan yang akan dijadikan lahan, serta bisa jadi dibakar supaya cepat untuk meratakan tempat tersebut. Sebab lain kebakaran hutan yaitu ketika ada yang berkemah di hutan dan kelupaan untuk mematikan api unggun. Yang lainnya bisa jadi karena pengunjung yang berada di hutan membuang puntung rokok ke hutan tersebut. Walaupun dia merasa sudah mematikannya, ternyata rokok tersebut masih ada asapnya yang bisa memercikan api kembali. Nah, karena itu ketika kita ke hutan dan berkemah,
maka jangan lupa untuk mematikan api unggun dan jangan membuang rokok sembarangan. Permasalahan sosial selanjutnya yaitu kepadatan penduduk yang tinggi. Dengan padatnya penduduk mengakibatkan beberapa warga tidak memiliki tempat tinggal yang layak, sehingga bisa di mana saja, termasuk tinggalnya di kolong jembatan atau mungkin di pinggir-pinggir sungai yang memang tempat yang cukup bisa dilakukan untuk bernaung, tetapi hal tersebut juga berbahaya dan juga kurang tertib. Selain itu, dengan kepadatan penduduk yang tinggi bisa menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Bukan hanya karena faktor malas ya, tetapi karena kurangnya pendidikan, juga dengan ditambahnya persaingan di antara kita yang mencari pekerjaan, bisa jadi pekerjaan yang didapatkan, yang kita idam-idamkan, tidak didapatkan karena kurangnya ilmu pengetahuan. Nah, kota mengalami kepadatan penduduk yang semakin tinggi karena terbukanya kesempatan kerja di berbagai bidang. Sedangkan desa semakin kehilangan tenaga kerja di sektor pertanian sehingga kondisi perekonomian desa semakin rapuh. Itulah dampak yang bisa disebabkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, bagaimana sikap waspada terhadap masalah sosial di negara-negara ASEAN? Berikut peran serta pemerintah dan masyarakat masing-masing negara dalam mengatasi masalah sosial. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Yang kedua, melaksanakan pemerataan pembangunan hingga ke daerah pelosok. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai secara merata sampai ke seluruh pelosok dan daerah yang paling luar. Yang keempat yaitu menyediakan sarana kesehatan dengan peralatan yang memadai. Yang kelima, menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dan yang keenam yaitu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap nasib sesamanya yang membutuhkan bantuan. Di sini bisa dilihat ada papan paguyuban sembako, di mana sembako-sembako bisa diambil secara gratis. Hal ini marak terjadi ketika terjangkit wabah COVID seperti sekarang. Alhamdulillah, banyak warga yang tersentuh hatinya dan ingin berbagi dengan cara menggantungkan makanan-makanan pokok untuk diolah yang bisa diambil oleh siapa saja yang membutuhkan. Dan selain itu, bukan hanya bagi yang memerlukan, tetapi bagi yang mau ikut untuk berderma atau berdonasi bisa juga digantungkan di situ. Yang lainnya, kita bisa menumbuhkan rasa kepedulian terhadap masyarakat dengan cara berbagi, dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Yang ketujuh, membuat ruang terbuka hijau yang bersih dan aman, sehingga menyebabkan kita menjadi hidup lebih tenang dan ada tempat untuk kegiatan refreshing atau hanya sekedar untuk melepas kelelahan dan lepaskan diri dari kejenuhan. Yang kedelapan, melaksanakan program keluarga berencana atau KB. Kegiatan KB ini bukan berarti membatasi keturunan ya, tapi direncanakan jarak kelahirannya supaya tidak terlalu berdekatan, sehingga para orang tua bisa merencanakan tentang pendidikannya. Berikut tugas IPS untuk hari ini, kerjakan ya! Demikian pembelajaran kita kali ini. Jazakumullahu khairan hasiran for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.